Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul hannanul mannan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu bil huda li asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Ayyuhal aba al-afadil wal ikhwan al-a'izza, segenap keluarga jamaah haflah tahfidz al-mutun yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syukur alhamdulillah dengan izin Allah di malam hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, Allah bersamakan kita dengan orang-orang yang bersama hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama dengan orang yang lisannya selalu bersolawat kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah daripada kebersamaan ini, berkah daripada pertemuan ini, Allah mudahkan urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal. Bil khusus nahwa sahibil fadilah murabbi arwahina wa ajsadina, yaitu Kiai Haji Muhammad Sutisna Sa'i Matana Allah bituli hayati asyarifah sa'idah, yang teriring doa mudah-mudahan selalu saja Allah berikan kepada beliau sehat afiah, Allah berikan panjang umur, dan kita mendapatkan keberkahan daripada keberkahan ilmu beliau, daripada keberkahan doa beliau, dan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada putra-putra beliau, yang putra-putra beliau juga adalah guru-guru kita, adalah murabbi kita, bil khusus nahwa sahibil fadilah Kiai Haji Entus Miftahur Razak Matalabitul Hayati Asyarifah Sa'idah, dan juga Al-Ustaz Kiai Haji Miftahul Hadi Matalabitul Hayati Asyarifah Sa'idah, dan juga kepada guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Ade Matalabitul Hayati, dan juga kepada yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Baihaqi Matalabitul Hayati, dan juga kepada Kiai Haji Ustadz Abu
ya, dan juga Al-Ustaz Kiai Muntaha, yang mudah-mudahan semuanya asbab kita kumpul dengan beliau, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan segenap para kiai-kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf beribu kali maaf tak dapat menyebutkan nama satu persatu karena takut salah menyebut nama, salah menyebut gelar. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat ini juga Al-Fakir sampaikan kepada Bapak Camat Kecamatan Paku Haji atau yang mewakilinya, Bapak Haji Sugio, dan juga Bapak Kapolsek Kecamatan Paku Haji, dan juga Bapak Dan Ramil, yang mudah-mudahan perkumpulan kita dengan beliau-beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Gimana Bu, sehat Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah kita dikasih sehat sehingga kita bisa berkumpul. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersama dengan guru kita, kita harus bersama-sama dengan kiai kita, harus bersama-sama dengan ulama kita. Romannya ada yang udah mau pulang romannya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang pada pulang duluan lakinya kawin lagi. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Anak-anak juga ada yang udah kagak betah romannya. Makanya saya pesan sama bapak-bapak, kalau bini lagi ngambek jangan dipaksain. Jadinya anaknya begitu tuh, kagak pada enak diam. Coba kalau yang bininya tenang, bapaknya tenang, lagi bikinnya, alhamdulillah anaknya juga pada anteng. Alhamdulillah. Begitu emang Ustadz, ya gua kagak tahu dah begitu kali. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, sehat bukan perkara murah. Sehat bukan perkara mudah. Bahkan sehat itu adalah a'la darajatir rizki. Sehat adalah derajat yang paling tinggi daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau sehat itu enak, alhamdulillah. Kalau kita sehat, makan ikan rebon. Tahu ikan rebon Bu? Bu, tahu ikan rebon gak? Ikan yang kalau digoreng matangnya bareng-bareng dia mah, ya, sama sambal goang, sama rebusan daun ubi, sama rebusan paya, sama ikan gesek. Kalau yang digoreng melintir-melintir tuh, ya, kita makan siang hari keringet gobios. Orang kita kan keringetannya kalau lagi makan, kalau lagi begawe mah kagak keringetan. Lagi makan kayak begitu, mertua di Bogor kagak kelihatan. Ya, betul apa betul? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sebahagia-bahagianya. Senang kita dengan setinggi-tingginya kesenangan kita, yaitu mendapatkan anak-anak yang saleh. Anak-anak yang setiap hari duduk berhadapan dengan para ulama, dengan para kiai, orang-orang yang selalu saja ta'ammuk dalam ilmu dan juga dengan agamanya, dalam ibadahnya. Itu adalah keindahan tersendiri, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan harta seperti apapun. Bahkan orang seperti Imam Syafi'i, kenal sama Imam Syafi'i Pak? Bu, kenal sama Imam Syafi'i? Kenal di mana? Pakai kenal-kenal aja. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran, umur 11 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik gurunya, umur 15 tahun sudah menjadi mufti di Mekah. Tapi beliau bilang apa? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang saleh, aku senang berkumpul dengan orang-orang saleh, aku bahagia bergaul dengan orang-orang saleh, duduk bersama orang-orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Quran, 11 tahun hafal Muwatta, 15 tahun jadi mufti di Mekah. Tapi tawaduknya luar biasa. Beliau bilang aku bukan orang saleh,
tapi aku senang berkumpul dengan orang saleh. Harapanku adalah dengan aku berkumpul dengan orang saleh, dengan aku duduk bersama dengan orang saleh, dengan aku mengaji berzikir bersama orang saleh, aku yakin mendapatkan syafaat dengan kebersamaan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul dengan kiai paling kalau pengajian mingguan, kita kumpul dengan ulama paling pengajian bulanan. Tapi anak-anak kita, mereka tidur diawasi oleh kiainya, mereka bangun diawasi oleh kiainya, mereka dididik setiap hari oleh kiainya. Maka kebahagiaan apalagi, saudara yang dirahmati Allah. Kadang Kiai Haji Entus Miftahul Rozak jam 3 bangun, keliling beliau, ngelihat santri, takut ada yang belum tidur, takut ada santri yang kurang sehat, ya kan, mendoakan para santri. Betul apa betul? Ibu di rumah jam 3 bangun gak bau? Bapak di rumah bangun gak pak? Ngontrol anak, ya kan? Makanya gue mah kagak ngerti dah kalau ada orang anak udah nyantren make disuruh berhenti, disuruh di rumah. Iya, dia mau ajarin apa kali, ya kan? Babanya nggak tahu ilmu, emaknya kagak tahu ilmu, ya kan? Akhirnya dhallu wa adallu, sesat dan juga menyesatkan. Kadang kalau di rumah bapaknya cuman bisa ngomong doang, asal dengar azan maghrib aja anaknya disuruh ke musola, asal dengar azan maghrib aja anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nonton TV di rumah. Betul apa betul, Bu? Bu, itu laki siapa kayak begitu, Bu? Tahu laki siapa ya? Iya. Begitu satu saat anaknya pengen ke masjid, hujan gede, geledek gede. Kata emaknya, "Tong, Udin, jangan ke masjid, jangan ke musola, takut kehujanan, sakit besok kagak sekolah, injeksinya mahal, berobatnya mahal, udah sholat di rumah aja enggak mah, mau ke masjid aja, mau ke musola aja." Emang apa sih kalau di masjid aja? Enak mak kalau di masjid mah sholatnya jamaah, ada imamnya. Di rumah juga bisa jamaah, imamnya siapa? Dia kata begitu. Imamnya ya bapak lu, Din. Kata anaknya, "Emang bapak bisa mak?" Kata emaknya, "Dulu sih pernah bisa," katanya, "dulu pernah bisa," katanya. Oh begitu ya, oke lah kalau di rumah jamaah mah. Akhirnya nih istri bilang sama suaminya, "Bang, si Udin mau ke musola, hujan gede, geledek gede, terus saya suruh sholat di rumah aja, dia pengen jamaah." Lanjut, iya, imamnya terus siapa? Itu lakinya nanya sama bininya, "Imamnya siapa?" Lah kata bininya, "Lah ilokan saya bang, lah saya mah orang wadon, orang perempuan, saya jadi imamnya." Lah gimana? "Ya abang jadi imam." Jangan macem-macem lu bini, ini mah sholat maghrib. Kalau sholat zuhur mah gue ngimamin berani juga. Ini mah sholat maghrib, jangan macem-macem lah. Kata bininya, "Gampang bang, ntar saya bantuin." Bantuinnya gimana? "Ntar saya bantuin, tenang aja." Iya dah kalau dibantuin mah. Yaudah akhirnya kumpul tuh anak, bini sama suami, disuruh anaknya si Udin azan si Udin, habis azan disuruh qomat. Udah beres qomat, itu laki dijorogin aja bininya, "Udah maju bang ke depan bang." Maju ke depan. Udah di depan bingung dia baca apa. Kata anaknya si Udin, "Tuh kan," kata dia, "berhentinya lama. Kalau di musola mah imamnya langsung aja." Bininya bantuin, kata bininya, "Takbir, takbir, takbir." Kata lakinya, "Allahu Akbar." Diem lagi aja. Bingung dia mau baca apa. Kata si Udin tuh, udah 2 kali berhenti dia kata. Kata bininya, "Al-Fatihah, Al-Fatihah." Dia baca Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udin bilang amin. Bininya saking girangnya nih laki, kelar baca Fatihah lupa baca amin, dia bilang yes, dia bilang begitu. Masya Allah, bini rusak. Kenapa? Gara-gara laki nggak bisa didik anak, nggak bisa dedek istri. Udah kayak begitu, anak udah nyantren, makanya disuruh pulang mulu lagi. Masya Allah, mau diapain emangnya anak di rumah?
Ya kan? Ibu bapak yang dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntungan anak-anak kita bersama dengan para ulama, bersama dengan para kiai, bersama dengan para asatidz, ini adalah tempat yang paling utama bagi mereka, yang paling layak bagi mereka. Banyak Pak orang tua yang kalau hari Minggu anaknya diajak ke puncak, kalau hari Minggu anaknya diajak ke mall, kalau hari Minggu anaknya diajak nginep di villa, anaknya diajarin senang-senang, diajarin makan enak, tapi kalau lagi datang ke musola anaknya nggak diajak, ke masjid anaknya nggak diajak, ketemu kiai anaknya nggak diajak. Kalau kata dulu guru kita Ki Abdullah Syafi'i, ini namanya orang tua kejam namanya. Orang tua jahat sama anak, anaknya disuruh masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang yang hadir di sini kayaknya belum ada yang pengalaman mati romanya. Ada yang pernah mati enggak, Pak? Ada yang pernah mati enggak, Bu? Iya, belum pernah mati sih. Ya, kalau udah pernah mati mah tahu, anak di pesantren pahalanya tuh ngalir ke kubur ayah bundanya. Anak yang baca Quran itu pahalanya menjadi penerang di kubur orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan bapak udah mati, bapak mau mati aja, bapak mau mati. Anak pinter ngaji. Abangnya yang sekolah SMP ya nyantren di Darul Ansor ya, dia bacain di palak bapaknya, dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bari nangis, bari segar. Emang begitu Pak, kalau ngajin orang udah mau mati mah begitu. Masa ngajin orang udah mau mati dia teriak Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Mampu sekalian babalu begitu. Ya pelan-pelan, namanya juga lagi ngajin orang lagi sakaratul maut. Adiknya yang masih SD, di perut lempengan perut babanya dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adiknya yang masih TK ngelihat abangnya ngaji kagak mau kalah. Ngajinya masih Baghdadiyah, masih orang dulu bilang ngaji alif, dia buka alif ya, Bismillahirrahmanirrahim, mim fathah ta fathata, lam do malu matalu, ba do mabu ta fathata matalu buta. Babanya mau mati ada diajiin sama anaknya. Kalau dulu mengaji ngeja dulu mah. Iya, kalau zaman sekarang mah bocah kagak ngeja, langsung ngaji Iqra bae. Makanya dia baca alif lam mim. Bocah sekarang dia baca alamak. Alamak dia baca alamaro yasa. Orang begitu ngajinya ya kagak dieja, jadinya kagak kenal huruf. Betul betul. Ya alhamdulillah di sini anak kita dididik huruf per huruf, baris per baris, bait-bait, kalimat per kalimat. Masya Allah. Ini sebenarnya Bu, ini juga saya bingung ngomong apa. Ini gue sebetulnya mah al-adab qoblal ilim. Ngomong ilmu udah nggak ada apa-apanya, ngomong adab jadi kurang beradab di depan kiai. Cuman memang ada kaidah lain lagi, imtithalul amr. Ya, ini adalah karena perintah dari guru saya. Ya, dari guru saya, pembimbing saya, Kiai Haji Muhammad Sutisna Sakti. Kalau beliau kagak nyuruh, masih budek juga kagak mau Pak di sini Pak. Iya, budek kagak mau saya. Iya, siapa yang mau budek? Bapak mau budek? Iya, saya sama kagak mau budek. Jadi ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak mau mati, anak yang satu lagi di tongkrongan main gitar, dikasih tahu, "Woi bro, babah lu no lagi sadar mau mati, romanya babah lu lagi main gitar, gitarnya dia bawa aja ke depan babanya." Dia bawa aja, dia main gitar, nyanyi lagu Mansur, lagunya tersiksa merana babamu modar, gitu dinyanyiin babanya. Masya Allah. Yang satu lagi main gapleh, digeroin,
sama tetangganya, "Baba lu no udah mau mati." Kaget, langsung dilemparin aja gaplenya, langsung lari, langsung dibisikin babanya di kupingnya, emang baba udah mau mati?" Dia kata begitu. "Iya, romannya ini girik ditaruh di mana girik, dia kata. Berbahaya soalnya kalau sampai ketahuan sama ade sama abang saya kagak kebagian ini." Dia bilang begitu, nanyain girik. Akhirnya babanya kagak jadi mati. Bangun lagi, duduk sini, "Lo bini, anak, adek, empok, adek, abang pada kumpul di sini, gue pengen ngomong ya. Lo adek sama abang sama empok pada akur, jangan sampai pada ribut. Terus si bontot romannya belum kawin tapi calonnya udah ada, ntar kalau dia mau kawin tolong lu urusin. Terus tanah yang belakang jangan lu jual." "Emang apa, Mbak?" "Bukan punya gua, itu punya orang." Lu jual di pentung orang lu. Saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai meninggal dunia lagi baru meninggal dunia udah diseksa sama anak kalau anaknya bukan anak yang saleh. Maka anak yang soleh itu lebih mahal daripada intan madika mutiara, lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada tahta, lebih mahal daripada harta sebanyak apapun. Maka mendapatkan anak soleh adalah prioritas utama bagi kita orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini kita banyak ketemu para pejabat yang dekat sama ulama, yang dekat sama kiai. Berarti mereka adalah pejabat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Punya anak kaya, Bu, tapi kagak soleh, ya kan? Akhirnya anak sibuk, mantu sibuk. Akhirnya anak cucu dititipin di rumah semua. Betul apa betul? Ya, akhirnya utang dulu ngerawatin dia belum kebayar, udah bikin utang lagi. Emaknya udah tua, udah bengek, disuruh ngurusin cucu. Ada yang kayak gitu, ada duduknya belah mana yang kayak begitu, ya. Tapi kalau anak soleh, Pak, jangan kaya, jangan punya pangkat, miskin aja bisa girang-girangin orang tua. Anak soleh pulang ngojek, dia ingat abah-abahnya, dia beli jeruk 2 kilo. Ya kan, dia bawain aja babanya. Dia tanya, "Baba sehat?" "Romano gue masuk angin." "Baba mau saya bejek-bejek kakinya, badannya?" "Iya." Babanya bilang, "Apa masalah, Tong? Kalau kata gunung gede, hati gue lebih gede." Maksudnya girang gue punya anak lu. Girang orang tua apa? Makanya ini persiapan mau masuk bulan suci Ramadan. Ya, saya amanat kepada diri saya dan kepada semuanya bahwasanya sahabat melihat Nabi sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, sa'ital minbar fakulta amin amin amin." "Wahai Rasulullah, aku lihat engkau naik ke atas mimbar lalu kau membaca amin sampai 3 kali. Ada apa ya Rasulullah?" Qala atani Jibril faqala man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Wa man adraka abawahu aw ahadahuma falam yubirrahuma famata fadakhala an-nar fab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Wa man dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nar fab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Maka Nabi yang mulia menjawab bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku dan ia berdoa dengan 3 doa. Doanya yang pertama, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, artinya Allah beri kepadanya umur panjang bisa berjumpa dengan Ramadan. Dia hidup di bulan suci Ramadan, nyawanya masih ada sampai dia mendatangi bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Ramadan saja dosanya tidak diampuni Allah, matinya masuk neraka, jauh dari rahmat Allah. Aminkan ya Muhammad. Maka aku aminkan doanya malaikat Jibril. Lalu yang kedua, malaikat Jibril berdoa, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak bisa menyenangkan kedua hati orang tuanya, bukan saja tidak berbakti, bahkan dia menyakiti, bahkan ia durhaka kepada kedua orang
tuanya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, matinya masuk neraka, jauh dari rahmat Allah. Aminkan ya Muhammad. Maka aku aminkan doanya malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, siapa orang yang namamu disebut di hadapannya tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu, dia enggan bersolawat kepadamu, orang yang tidak mau bersolawat kepadamu, enggan bersolawat kepadamu, kalau lisannya bersolawat kepadamu, maka matinya adalah di neraka, tempatnya di neraka, jauh di rahmat Allah. Aminkan ya Muhammad. Maka aku aminkan doanya malaikat Jibril alaihi salam. Na'udzu billahi min dzalik. Maka yuk mari kita siapkan perjumpaan kita dengan tamu yang mulia. Tamu ini datang mau membawa rahmat untuk kita. Tamu ini datang membawa ampunan bagi kita. Tamu ini datang membawa tiket kita bebas masuk surga dan selamat daripada neraka. Bulan ini datang, tamu yang mulia ini datang membawa rezeki, membawa pengampunan, membawa keberkahan, doa-doa diijabah. Masya Allah. Saudara yang dirahmati, saking mulianya Ramadan, jangankan baca Quran, jangankan sholat, jangankan puasa, jangankan ngaji, saudara. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa dihitung ibadah. Makanya santri kadang-kadang puasa pada tidur mulu. Kenapa? Tidur ibadah. Betul apa betul, Bu? Iya, daripada ngomongin orang mending tidur. Masya Allah, tabarakallah. Ini mulianya bulan suci Ramadan. Bahkan Pak, bahkan Bu, bukan cuma tidur, tai gigi, bau mulut orang yang puasa atyabu min rihil miski indallah, lebih haram, lebih wangi daripada misik, daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, ingat Bu, wanginya itu di hari kiamat di sisi Allah. Jangan ibu, jangan bapak di depan ustadz habis dohor make hah di depan ustadz, wangi misik kagak botengnya. Ya, di sisi Allah itu wangi. Sampai bau mulut orang yang puasa dimuliakan oleh Allah, ya, lebih wangi daripada misik kasturi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka siapkan diri kita. Kalau kita nggak siapkan dari Rajab, kalau kita nggak siapkan daripada Ramadan, jangankan Lailatul Qadar, kadang puasa aja banyak yang nggak kuat. Saya bingung kadang-kadang Pak. Kadang-kadang anak TK, anak SD itu pada kuat puasa sampai maghrib Pak. Betul Pak, betul Pak. Kok kenapa kadang-kadang saya lihat supir angkot badannya gede, tenaganya gede, kok kagak kuat puasa? Masalahnya apa coba? Masalahnya apa Pak? Karena nggak persiapan dari Rajab dan Syaban, nggak ada persiapan, kagak tobat sama Allah, dosa banyak, Ramadan dosa dibakar, dosanya kebanyakan, jadi apinya kegedean, kagak kuat Pak. Ya, makanya itu Pak, namanya orang yang kurang dosa, yang kagak punya dosa itu rezekinya banyak Pak. Contohnya bayi Pak, tahu bayi nggak Pak? Tahu orok cuma modal nangis doang, modal kelojotan doang, tiap hari nyusu Pak, minumnya susu. Betul apa betul? Babanya 2 tahun kagak nyusu, kalah sama orok. Masya Allah, orang datang sibuk dari malam pengen ngelihat orok, ada yang bikin buras, ada yang bikin ketan tetel, besok pagi jalan mau kemana Po? Pengen lihat orok tuh, simpo anu habis lahiran bawa ketan tetel, ya kan, bawa buras. Ya Allah, saya juga pengen ngelongok juga, kagak sempat saya bikin ketan tetel ini mah. Yaudahlah, saya ke warung aja beli roti sama beli biskuit, bawa tentengan lagi aja. Udah mau deket sampai ngelongok orok, ya, itu tetangganya, nah yuk pada kemana ini, ibu-ibu pada rempong amat ini mau ngelihat orok tuh tetangga. Ya Allah, saya juga belum sempat ngelongok ini, yuk bareng-bareng, kalau sendirian mah kagak enak.
Nah saya udah gak sempat beli apa-apa, diamplopin aja 200.000 sama dia, kan begitu. Padahal kan orang Paku Haji juga tahu Pak, orang Paku Haji juga tahu bahwa yang namanya orok baru 5 hari, orok baru seminggu, mana mungkin makan buras, mana mungkin orok makan ketan tetel, mana mungkin orok makan roti, betul apa betul? Akhirnya itu buras yang makan emaknya, roti yang makan empuknya, yang makan abangnya, betul apa betul? Ya, akhirnya bapaknya pulang ngobjek dari pagi kagak dapat duit, abedug maghrib baru pulang gendong bocah, lagi gendong amplop jatuh, pluk aja bocah ditaruh, pas dia buka 200.000 lumayan, dia ngeloyog aja ke warung beli samsu 2 bungkus sama kopi, kan begitu. Akhirnya babanya beli rokok pakai duit orok. Itulah hikmah daripada orok yang belum punya gigi. Iya, lagi kalau orok punya gigi bahaya, bisa sambatan mama bisa. Iya, emang bawa bapak di sini mah emang semuanya emang tuaan bininya sih. Iya, emang apa Ustadz Abis waktu dia lagi netek bininya tahu soalnya. Jadi tuaan bininya masih daripada dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuh baik karena enggak ada dosanya, karena suci bersih, rizkinya ngalir terus luar biasa. Sebetulnya kudunya kita belajar sama mereka. Maka persiapkan masuk bulan suci Ramadan, bulan suci. Kita masuk Ramadan bawa hati yang suci, kita masuk Ramadan bawa jiwa yang suci. Kesucian Ramadan menyatu jadi seter menyala dengan kesucian hati dan diri kita. Masuk bulan suci Ramadan kagak boleh ada orang yang kita benci, enggak boleh kita punya perseteruan dengan saudara kita. Andai ada masalah, urus dengan semestinya, dengan apa yang seyogyanya, dengan aturan yang ada. Tidak perlu pakai emosi, tidak perlu pakai marah. Kemarin tuh Pak, malam nisfu Sya'ban, malam berkah, semua orang diampunin kecuali orang musyrik dan orang yang punya dendam terhadap saudaranya, orang yang punya kebencian kepada saudaranya, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawah orang banjir dengan hujan rahmat Allah, hati orang banjir dengan keberkahan hujan berkah daripada Allah, hatinya kering kerontang, enggak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yang menahannya dengan kebencian dengan saudaranya, dengan kedengkian terhadap saudaranya. Akhirnya rahmat kagak masuk ke dalam hatinya karena tertahan oleh dengki dan juga dendam yang ada di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tuh ya, kenapa sih bulan suci Ramadan kalau orang bulan suci Ramadan kagak diampuni dosanya, maka nih orang terlalu. Bapak Ibu, orang kalau misalkan mau lebaran, orang kan begitu, bini minta dibeliin kudungan, bang beliin kudungan sudah pada jelek buat lebaran, nunggu THR, kan begitu. Anak minta dibeliin sepatu baru, bak beli sepatu sudah pada besentar, nunggu THR. Beras habis bantar, nunggu THR. Begitu 2 hari lagi mau lebaran, bukan THR yang turun, malah dia di PHK. Orang tuh girang apa sedih? Girang apa sedih? Ini orang Ramadan semua dapat ampunan, Ramadan semua orang dapat THR daripada Allah, kok dia nggak dapat ampunan, kok dia nggak dapat rahmat. Ini orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang Ramadan aja kagak diampunin dosanya, bagaimana bulan lain? Yang kedua, siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada ayah bundanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, malah dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka matinya didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Nabi, matinya tempatnya di neraka, jauh di rahmat Allah, diaminkan oleh Nabi. Amin. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di kalangan kita orang ahlu sunnah wal jamaah, ini bulan dinamain bulan Rawah. Ya, bulan kita mengenang arwah-arwah orang tua kita. Dulu kita belajar sahur sama engkong kita, sama nenek kita, karena nenek kita udah dipanggil sama Allah. Dulu kita dituntun ke musola sama bapak kita sekarang udah nggak bisa nuntun kita lagi ke musola.
Kita dulu belajar puasa dididik oleh kedua orang tua kita. Boleh jadi ada yang bapaknya sudah meninggal dunia atau ada ibunya yang sudah meninggal dunia, kita kudu sayang kepada mereka. Maka di pesantren ini diajarkan cara berterima kasih kepada orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dikatakan oleh Imamul Haddad, man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa yang ingat sama orang tuanya, dia bakal dikenang oleh anak cucu keturunannya. Dan barang siapa yang lupa kepada kedua orang tuanya, maka dia pun nanti akan dilupakan oleh anak cucu keturunannya. Kita kudu ingat sama orang tua kita. Kita doakan bapak ibu yang dirahmati Allah, baca Yasin fasih banget. Kita kira makali siapa? Nyetel HP. Dianya mah lagi nyabutin rumput, bawa kembang doang masalah. Bulan roa emaknya disiramin sama air kembang, di dalam emaknya udah ngapa. Iya kelelep, disiramin air doang, dibacain Fatihah kagak, orang kagak bisa. Dia pengen baca Yasin, HP disetel. Insya Allah yang kayak gitu anak HP-nya yang masuk surga. Orang HP-nya yang pintar ngaji kan begitu. Ya, jadi kadang-kadang Pak, Bu, orang tua ibu kita satu gedein anak 10, anak semua jadi orang semua. Tapi anak 10 disuruh ngurusin ibunya satu, bekia-kia. Emak sakit, no, lu anterin di ke rumah sakit. Emak lu no lagi sakit lah, emang emak gua doang malu juga. Begitu. Akhirnya kadang yang rajin mah rajin, yang males mah males. Tinggal dekat sama orang tua, nggak tahu ngelongok orang tua, nggak tahu nanya gimana babak sehat apa sakit, babak mau berobat apa yang dirasain, babak mau saya urutin apa kagak, babak mau makan apa kagak ditanya babanya, emaknya kagak ditanya, tinggal dekat sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Kadang jadi anak pada takut banget sama bini. Di sini ada yang takut sama bini, ada. Ramana bininya macan kali, dia takut sama bini sih, ya kan? Masya Allah, kudunya tetap Pak, ya ibu-ibu kudu sayang sama mertua. Ustadz punya teman pengusaha orang kaya, Masya Allah, istrinya pinter deketin mertuanya. Sampai waktu dia habis ngelahirin aja mertuanya bilang, nanti ngurusin bayi di rumah emak aja, di rumah emak mertua diurusin. Baik ini mantu sama mertua, akrab sama mertua, ya kan, punya anak pengusaha. Saking sayangnya mertua sama mantu, dia bilang apa? Pokoknya mah Umi nak kagak ridho kalau mantu kesayangan Umi ini dimadu sama kamu. Ya, akhirnya teman Ustadz nih pengusaha pengen kawin lagi susah, kagak berani. Kenapa? Takut disumpahin sama emaknya. Orang laki mah takut disumpahin sama emaknya, bukan takut disumpahin sama bini, bukan. Karena ini mantu akur sama mertua, akhirnya nih mantu dibelain sama mertua. Betul apa betul? Betul. Padahal Pak kalau mikirin mantu sama mertua Pak, Masya Allah keributan yang itu dari zaman dahulu kala kali begitu ya. Jarang ada yang akur ya, kecuali yang pada ngaji di sini. Amin ya Rabbal alamin. Maka orang tua kita ingetin, walaupun kita bukan orang tua, tapi setiap kita adalah anak daripada orang tua kita. Kalau kita anak, kita punya ibu yang menghamilkan kita, ibu yang melahirkan kita, antara hidup dan mati, dan bahkan air susunya yang kita minum, dan ia yang membesarkan kita. Dia lupakan kesenangannya, bahkan dia lupakan tidur nyenyaknya, dia lupakan makan enaknya untuk mengurus kita dan membesarkan kita. Maka adalah durhaka anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Jangan begitu Pak, jangan kita orang biasa Pak. Ini kayaknya alamat suruh berhenti kayaknya. Udah batuk sih kayaknya ya. Wah udah 2 kali batuk Pak. Nanti kalau sekali lagi ya udahlah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jureij seorang ulama, ahli ibadah, ahli tirakat, sholatnya luar biasa. Ketika Jureij sedang sholat sunnah, dipanggil oleh uminya, dipanggil oleh ibunya, Jureij, emak pengen ngobrol sama Jureij yang lagi sholat sunnah. Udah 3 kali batuk ya, tanggung nih Jureij ya, 3 kali dipanggil kagak nyaut karena lagi sholat. Akhirnya ibunya mendoa di dalam hatinya, ya Allah jangan kau wafatkan Jureij sebelum dia berjumpa dengan wanita ahli zina.
sebelum ia berjumpa difitnah oleh seorang pelacur. Maka ketika dia sedang ibadah, maka dia didatangi oleh pelacur yang ingin berhubungan dengannya. Maka Juraij sebagai ulama ahli ibadah, ia menolak. Maka pelacur ini datang kepada seorang penggembala dan ia minta untuk berzinah dengannya. Akhirnya lama kelamaan ya pelacur ini hamil. Ketika bunting dia bilang, anak yang kukandung adalah anaknya Juraij. Anak yang kukandung adalah anaknya Juraij. Maka akhirnya Juraij pun tempat ibadahnya dibakar. Juraij pun diusir dari kampungnya. Tapi Juraij bilang apa? Tunggu sampai anak itu lahir, nanti kita tanya anak siapa dia. Udah 4 kali. Jadi akhirnya ini Juraij ya, bapak ibu ketika anak itu lahir oleh Juraij ditanya, ternyata anak itu mengaku adalah anak penggembala kambing. Ya, maka Juraij pun mendapatkan fitnah karena apa? Karena doa ibunya, karena sumpah ibunya. Juraij lagi sholat. Gimana kalau anak kita lagi main HP dipanggil orang tua nggak nyaut? Bagaimana lagi nonton TV dipanggil orang tua nggak nyaut? Bagaimana lagi nongkrong dipanggil orang tua kagak nyaut? Durhakanya lebih daripada Juraij. Na'udzubillah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita kudu banyak sholawat. Alhamdulillah di tempat ini anak-anak kita diajari untuk selalu banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim ya di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim berpesan, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, banyakkanlah oleh mereka tanaman-tanaman surga, karena tanah surga itu subur dan luas. Maka Nabi bertanya, apakah itu tanaman surga? Tanaman surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya tanaman surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita tanam tanaman surga. Kita di surga barang 3 pohon atau 6 pohon. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, kita udah nanam 6 pohon di surga. Pohonnya itu dari teduhan sampai batangnya 70 tahun ditempuh dengan kuda pacu tidak akan bisa sampai. Dan di bawahnya banyak tenda-tenda, yang manapun tenda kita buka isinya adalah para bidadari. Dan bidadarinya Pak, saya kasih tahu Pak, kagak ada yang lewer bidadarinya Pak, nggak ada yang rajin ngomel bidadarinya, baik-baik ngomongnya juga ya. Yang salah daripada al-fakir, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna las sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalal karam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah dari al-fakir, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.